bertemu lagi dengan Miss Aya di sini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi komunikasi di tempat kerja. Apa itu komunikasi? Komunikasi berasal dari bahasa Latin yang artinya communicare, di mana communicare ini memiliki arti memberitahukan atau berpartisipasi. Jadi dapat diartikan komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan atau informasi kepada penerima pesan. Di sini ada unsur-unsur komunikasi. Yang pertama, komunikator. Kalau dikatakan komunikator berarti orang yang menyampaikan informasi. Kemudian ada pesan. Pesan ini berupa informasi yang disampaikan oleh komunikator. Kepada siapa? Kepada komunikan. Pesan yang disampaikan ini menggunakan media. Jadi media ini sebagai alat atau sarana untuk menyampaikan yang namanya informasi. Komunikan menerima pesan atau menerima informasi, kemudian memberikan feedback atau respon. Respon yang diberikan bisa berupa respon positif maupun respon negatif. Misalkan nih, guru kalian menyuruh kalian untuk mengerjakan tugas. Nah, pasti respon yang bisa kalian berikan yaitu mengerjakan tugasnya atau tidak mengerjakan. Kalau misalkan kalian memberikan respon positif, berarti kalian mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru kalian. Tapi kalau misalkan kalian memberikan respon negatif, berarti kalian tidak akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru kalian. Kemudian di sini ada bentuk-bentuk komunikasi. Yang pertama, komunikasi intrapersonal. Kalau dikatakan intrapersonal berarti komunikasi yang kita lakukan kepada diri kita sendiri. Pasti kalian pernah berpikir kan? Ya, pasti. Jadi misalkan nih kita mau makan, pasti kita berpikir dulu mau makan apa. Nah, itu disebut komunikasi intrapersonal atau komunikasi yang dilakukan oleh diri sendiri. Kemudian yang kedua ada komunikasi interpersonal. Berarti komunikasi yang dilakukan kepada orang lain dengan tatap muka. Misalkan nih, guru kalian mengajar di depan kelas, kalian mendengarkan. Itu merupakan komunikasi interpersonal, di mana kalian bisa memberikan tanggapan. Kemudian komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok berarti komunikasi yang memiliki tujuan yang sama. Misalkan nih, di dalam kelas, guru menyuruh kalian membuat kelompok dan mendiskusikan suatu persoalan atau permasalahan. Di mana dalam diskusi tersebut pastinya kalian memiliki tujuan yang sama. Tujuannya apa? Untuk memecahkan permasalahan. Kemudian yang keempat, komunikasi publik. Kalau dikatakan komunikasi publik berarti melibatkan banyak orang. Biasanya orang-orang yang ada di sana tidak saling mengenal. Contohnya nih, mungkin kalian pernah mendengar kata seminar. Ya, seminar, baik seminar dalam bidang kerohanian atau bidang ekonomi atau bidang yang lainnya. Jadi di sana orang-orang yang ada di sana tidak saling mengenal. Kemudian ada komunikasi organisasi. Apakah kalian pernah mendengar kata organisasi? Apakah kalian ikut dalam organisasi? Nah, jadi komunikasi organisasi berarti komunikasi yang dilakukan dalam organisasi tersebut. Yang keenam, komunikasi massa. Kalau dikatakan komunikasi massa, berarti komunikasi yang menggunakan media. Mungkin kalian yang ada di sini tidak asing lagi dengan kata handphone atau sosial media. Biasanya mungkin kalian membuat story atau mengupdate status. Nah, itu merupakan bentuk komunikasi menggunakan massa. Kemudian di sini ada cara berkomunikasi dengan baik. Yang pertama, menghargai lawan bicara. Misalkan nih, dalam berkomunikasi kita juga bisa melakukan berkomunikasi langsung dan berkomunikasi tidak langsung. Maksudnya di sini komunikasi langsung berarti kita langsung berhadapan dengan orang, kemudian kita menyampaikan pesan. Tapi kalau dikatakan komunikasi tidak langsung, berarti kita melakukan suatu catatan atau menyampaikan pesan lewat media atau lewat orang lain. Kemudian sifat dari komunikasi. Sifat berkomunikasi ada dua, ada secara verbal dan non-verbal. Kalau dikatakan verbal berarti kita menyampaikan informasi secara langsung
atau menggunakan media. Misalkan nih, media menggunakan surat atau menggunakan telepon. Kalau dikatakan nonverbal, berarti kita menyampaikan pesan menggunakan bahasa isyarat. Contohnya, guru menyuruh kalian jangan ribut, maka kalian biasanya dilihat. Kemudian kalau misalkan nih kalian tidak menyukai sesuatu, maka kalian menggelengkan kepala. Kalau misalkan kalian dalam sedih, pasti kalian menangis. Jadi dari hal tersebut orang tahu bahwa kalian itu mengalami sesuatu hal. Kemudian di sini ada cara berkomunikasi dengan baik. Yang pertama, menghargai lawan bicara. Jadi kalau misalkan ada orang lain yang berbicara kepada kalian, ada baiknya kalian menghargai lawan bicara kalian. Misalkan mereka bercerita, berarti kalian harus mendengarkan dengan baik. Kemudian memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menanggapi. Ini posisinya, misalkan kalian bercerita. Setelah selesai kalian bercerita, ada baiknya kalian memberikan kesempatan kepada yang lain untuk menanggapi cerita kalian. Kemudian yang ketiga, berbicara tanpa menyinggung orang lain. Jadi, buatlah sebaik mungkin kata-kata kalian supaya tidak menghakimi orang lain atau menyinggung orang lain. Kemudian yang keempat, berbicara sesuai fakta yang ada. Jadi, kalau kalian mau menyampaikan suatu informasi, harus sesuai dengan fakta. Bukan karena kalian mendengar dari orang lain yang belum tentu benar adanya. Kemudian fungsi dari komunikasi. Kalau dikatakan komunikasi, pastinya fungsinya memberikan informasi kepada orang lain. Yang kedua, misalkan nih, seorang motivator memberikan pesan kepada orang lain, kepada pendengarnya. Maka fungsinya pastinya memotivasi orang yang mendengarkannya. Etika pegawai atau karyawan di tempat kerja. Yang pertama, jangan menyela pembicaraan. Misalkan nih, ada orang lain yang berbicara, namun kalian memotong pembicaraannya. Itu tidak baik. Jadi, biasakan untuk menyelesaikan pembicaraan itu dulu, baru kalian boleh memberikan tanggapan atau respon. Yang kedua, pelankan suara. Maksudnya di sini, misalkan nih, kalian menerima telepon dari teman kalian atau dari klien yang lain, maka kalian menggunakan volume suara yang kecil. Jangan sampai mengganggu teman kerja kalian. Yang ketiga, pahami aturan tak tertulis. Misalkan nih, dilarang merokok, kemudian dilarang membuang sampah sembarangan. Itu sebenarnya komunikasi yang tidak perlu ditulis. Tapi kita harus tahu bahwa di tempat itu dilarang merokok dan membuang sampah sembarangan. Kemudian yang keempat, hargai privasi orang lain. Maksudnya di sini, tidak semua hal dapat diceritakan orang lain kepada kita. Maka jangan memaksa orang lain kalau misalkan mereka tidak mau menceritakan. Baik, itu saja penjelasan Miss hari ini. Sampai bertemu di lain kesempatan.